Kebohongan di atas kata persahabatan. Cerita pendek karya Nur An-Nisa, dibacakan oleh penulisnya sendiri. Kenalin, nama aku Nur An-Nisa. Panggil aja Nisa. Ketika menginjak di sekolah menengah atas atau SMA, seperti biasa, aku harus mengikuti kegiatan wajib yang biasanya dilakukan untuk para murid baru. Saat itu namanya MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, dan MOP, Masa Orientasi Pramuka. Setelah mengikuti kegiatan wajib itu, aku harus mengikuti psikotes untuk penentuan masuk di kelas jurusan IPA atau IPS. Dan akhirnya, aku masuk di jurusan IPA di kelas 10 IPA 1. Ketika aku memasuki ruang kelas, aku gak tahu mau duduk sama siapa. Karena aku datang ke sekolah kesiangan dan ternyata di kelas aku semuanya udah dapet teman buat duduk bareng. Akhirnya, aku memutuskan untuk memilih tempat duduk yang masih kosong di paling belakang dan aku belum punya teman buat duduk bareng saat itu. Sementara di kelas ramai dan mereka seakan-akan sudah akrab sejak lama. Aku ngerasa kesepian banget karena aku gak kenal sama sekali sama mereka. Rasanya asing banget. Ya, namanya juga baru masuk SMA. Tapi, aku percaya kata orang. Masa-masa SMA itu masa-masa paling indah. Dan aku nunggu banget masa-masa paling indah itu. Karena di SMP aku gak pernah merasakan bagaimana rasanya ada kenangan indah. Yang aku ingat, cuma punya sahabat-sahabat yang baik-baik banget saat SMP. Iya, aku berharap di SMA ini bisa ketemu teman-teman yang baik kayak di SMP dan yang pastinya, aku ingin di SMA bisa dapat masa-masa paling indah. Ya, pastinya tentang cinta. Tapi, aku gak tahu kenapa merasa kayaknya gak akan dapat masa-masa paling indah di SMA. Karena saat ini pun aku gak punya teman, duduk sendiri, dan di paling belakang. Kemudian, ternyata ada satu orang yang baru datang dan berdiri di depan pintu kelas. Sepertinya, dia gak tahu mau duduk sama siapa. Pertama kali aku lihat dia, sepertinya orangnya baik, gampang akrab, dan ceria banget. Soalnya baru masuk di depan pintu kelas, langsung teriak sampai satu kelas mengalihkan pandangan ke dia. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk menghampiri dia ke depan pintu kelas, ngajak dia kenalan dan duduk bareng sama aku. Ya, biar jadi teman. Nama kamu siapa? Nisa bertanya. Aku Yermalia Marta. Nama kamu siapa? Yerma menjawab dan bertanya kembali. Aku Nur An-Nisa. Panggil aja Nisa. Kamu udah dapat tempat duduk belum? Kalau belum, duduk aja sama aku, kata Nisa. Oh, boleh, kamu duduk di mana? Yerma bertanya. Aku duduk di paling belakang. Itu ada tas aku yang warna coklat, kata Nisa sembari menunjukkan ke arah tasnya. Aku simpan tas di sana dulu ya, kata Yerma sembari berjalan ke arah tempat duduk Nisa. Di saat itu juga perasaan aku tenang, karena udah ada teman baru dan duduk bareng. Agak menyebalkan sih. Yerma ngomong terus pakai intonasi yang tinggi, sampai telinga aku sakit banget. Ya mau gak mau sih, aku iyain aja terus. Seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan aku mulai bersosialisasi sama teman-teman kelas yang lain. Sampai pada akhirnya, aku sering banget main sama teman-teman yang sama dan bikin kelompok main. Ya, bisa dibilang geng sih. Nah, Yerma ini ngajakin aku dan teman-teman
buat bikin grup WhatsApp gitu. Namanya Friendship. Awalnya sih aku ikut-ikutan aja. Siapa tahu seru main sama mereka. Di hari pertama masuk sekolah untuk belajar normal, aku dan teman-teman lain merencanakan untuk main setelah pulang sekolah. Ya, bisa dibilang pendekatan biar semakin akrab dan dekat sih. Gimana main di rumah aku aja? Nisa bertanya. Boleh banget, biar tahu juga rumah kamu di mana. Jawab Yerma. Iya, biar nanti kalau main udah tahu rumahnya. Sahut teman yang lain. Aku dan teman-teman akhirnya bermain sesuai dengan rencana. Ya, di rumah aku. Kita bercerita tentang banyak hal. Tapi orang yang paling sering cerita ya Yerma. Aku besok mau nonton konser Music Bank 2017 dong. Sama mama dan kakak aku, kata Yerma. Oh iya, pasti seru banget sih. Jadi mau nonton juga, jawab teman-teman yang lain. Aku diajak nonton konser itu, soalnya beli tiket banyak banget sih. Terus kemarin aku kasih ke saudara biar bisa nonton juga, kata Yerma. Konsernya di mana? Tanya Nisa. Setahu aku, teman kelas juga ada yang mau nonton konser itu, lanjut Nisa. Konsernya mulai jam berapa? Tanya Nisa. Ya, mulai jam 8 di Jakarta, jawab Yerma. Setelah banyak berbincang tentang konser, tidak terasa hari sudah mulai sore dan akhirnya teman-teman memutuskan untuk pulang. Dan kita saling say goodbye untuk bertemu besok pagi di sekolah. Ketika di kelas semuanya sedang membahas tentang konser Music Bank 2017, aku juga diajak nonton konser. Soalnya udah dibeliin tiket banyak banget. Sahut Irma di kelas dengan suara yang kencang. Keren banget. Boleh minta tiket satu nggak? Mau nonton juga. Sahut teman di kelas dengan nada yang murung. Nis, nanti sore aku main ke rumah kamu ya. Irma bertanya kepada Nisa. Loh, bukannya kamu mau nonton konser? Memangnya nggak takut telat? Kan harus berangkat ke tempat konsernya. Jauh di Jakarta, tanya Nisa. Anehnya, aku tahu dia mau nonton konser nanti malam. Tapi kenapa setelah pulang sekolah Yerma main ke rumah aku dan sampai sore hingga maghrib? Padahal ke Jakarta cukup jauh dan konser butuh banyak persiapan. Kamu gak pulang, Yer? Udah sore, kamu gak jadi ikut nonton konser? Tanya Nisa. Santai aja, nonton kok. Habis dari sini aku langsung berangkat nonton konser, jawab Yerma. Setelah menjawab, Yerma langsung membuka handphonenya. Dan dia langsung pamit. Aku pulang dulu deh kayaknya. Soalnya saudara udah bilang mau berangkat ke Jakarta, kata Yerma. Hati-hati ya Yer. Kalau bisa videoin dong mau lihat opa Korea, kata Nisa. Gak bisa di videoin Nis, soalnya gak boleh ngeluarin handphone. Peraturannya ketat banget, kata Yerma. Oh iya deh, hati-hati ya, jawab Nisa. Keesokan harinya, ketika sudah waktunya masuk kelas dan menyusun struktur kelas, anak kelas memutuskan untuk siapa saja yang mau mencalonkan diri. Tapi setelah itu tetap pengambilan suara terbanyak. Aku cuma ikutan milih aja, gak mencalonkan. Tapi Yerma ini ikut mencalonkan dan akhirnya terpilih menjadi bendahara kelas. Setelah itu, aku dan teman-teman sedang berkumpul main bareng di teras depan kelas. Dan membicarakan tentang konser kemarin dan bertanya pada Yerma. Yerma, gimana konsernya, seru nggak? Nisa bertanya. Konsernya kurang seru. Biasa aja kak, konser pada umumnya, jawab Yerma. Di saat itu juga, aku dan teman-teman merasa ada yang aneh dengan jawaban Yerma.
Dan aku bertanya kepada teman kelas yang nonton konser itu juga, "Kamu kemarin nonton konser ya? Gimana, seru nggak? Di videoin nggak?" tanya Nisa. "Iya, konsernya seru banget, ramai banget dan aku videoin banyak banget, walaupun kurang jelas karena rebutan. Mau nonton lagi nanti kalau ada konser di Indonesia," jawab teman Nisa. "Keren banget ya konsernya," lanjut Nisa. Aku bingung, kenapa jawabannya bisa berbeda? Padahal nonton konsernya sama. Tiba-tiba ada wali kelas datang untuk mengingatkan anak kelas membawa SKHUN beserta ijazah dan data lengkap orang tua. "Anak-anak, ibu mengingatkan besok harus membawa SKHUN beserta ijazah dan data lengkap orang tua ditulis tangan dengan rapi," kata wali kelas. "Maaf ibu, pekerjaan juga dituliskan?" Yerma bertanya. "Iya, pekerjaan ayah dan ibu juga harus ditulis beserta gaji," kata wali kelas. "Ayah saya sudah meninggal bu," kata Yerma. "Oh, kalau begitu ibunya saja," kata wali kelas. "Ibu saya bekerja, tapi nggak pernah mau mencantumkan pekerjaannya," jawab Yerma. "Memangnya ibumu kerja di mana, Yerma?" Wali kelas bertanya kembali. "Ibu saya bekerja jadi sekretaris di perusahaan ternama, Bu," kata Yerma. Seluruh anak-anak di kelas langsung melihat ke arah Yerma, karena heran mendengar pernyataan mengenai pekerjaan ibunya yang bekerja di perusahaan yang besar dan terkenal. "Tapi ibu saya selalu menulis sebagai ibu rumah tangga," lanjut Yerma. "Oh, ya udah, tidak apa-apa. Tulis saja sebagai ibu rumah tangga," jawab wali kelas. "Kalau kakak bekerja, kalau ada kakaknya bisa dituliskan pekerjaan kakaknya saja beserta gaji," kata wali kelas. "Iya bekerja bu," jawab Yerma. Tapi makin lama aku kurang suka sama tingkah laku Yerma. Dia suka mengatur aku sama teman yang lain dan apa yang dia ceritakan kayaknya cuma khayalan dia aja. Karena nggak pernah ada pembuktian atas apa yang diucapkan. Namanya Niken Aldona. Dia difitnah pacaran sama teman sekelas yang namanya Risang. Padahal faktanya Niken sama Risang cuma temenan aja. Dan yang paling parahnya lagi, Yerma bilang Niken murahan. Saat itu, aku nggak habis pikir dia bisa ngomong sekasar itu ke sesama perempuan. "Cie, Niken selamat ya udah jadian sama Risang," kata Yerma. "Hah? Gimana maksudnya aku nggak pacaran sama Risang? Aku cuma temenan aja, nggak lebih," kata Niken. "Temenan kok sama banyak cowok, kayak cewek murahan aja," kata Yerma. Setelah kejadian Niken, aku mulai melihat sifat asli dari Yerma. Banyak teman-teman aku yang akhirnya cerita kalau Yerma ini bilang aku udah nyuri uang kas kelas dan udah bikin hubungan dia dan Kak Fahrizal hancur sampai akhirnya putus. Aku kesel banget karena aku nggak tahu apa-apa dan kenapa aku yang dia fitnah. Padahal aku awalnya percaya banget sama dia sampai aku ajak dia duduk bareng. Tapi aku nggak langsung tanya ke Yerma. Aku coba diam dan biar semuanya terjawab oleh waktu karena aku memang tidak tahu apa-apa. Dia selalu cerita tentang Kak Fahrizal yang katanya anak ekstrakurikuler pramuka yang dia bilang kalau Kak Fahrizal ini suka sama Yerma dan sampai minta Yerma jadi pacar Kak Fahrizal. Ya, istilahnya nembak dan Yerma terima. Aku sama sekali gak kenal sama Kak Fahrizal. Bahkan lihat wajahnya pun gak pernah. Tapi kenapa Yerma bisa bilang ke teman-teman kalau aku udah ngerusak hubungan mereka sampai putus? Di satu sisi Yerma juga cerita kalau PJ juga masih ngejar dia dan bahkan udah nembak tapi belum dijawab. Yerma juga pernah cerita ke aku dan teman-teman yang lain
kalau dia disukai sama kakaknya PJ. Awalnya aku percaya, tapi lama-kelamaan merasa ada yang aneh sama cerita-cerita Yerma. Akhirnya aku tanya sama teman aku yang dekat sama PJ itu. Bisa dibilang mereka teman akrab banget dan kebetulan juga dia satu geng. Namanya Rizky. Dan dia pernah satu kelas sama Yerma pas SMP dan dia sangat tahu sifat asli Yerma yang sebenarnya. Jujur, aku bingung. Kenapa Yerma seakan-akan jadi rebutan banyak laki-laki? Padahal sikapnya menyebalkan. Setiap hari dia selalu cerita tentang Kak Fahrizal ke aku. Dari ceritanya itu bikin aku penasaran dan sepertinya apa yang dia bilang semuanya bohong. Aku udah gak tahan setiap hari dengerin dia cerita yang kurang masuk akal dan buktinya pun gak ada. Akhirnya aku sama teman-teman yang lain penasaran apa yang selama ini Yerma bilang benar semua atau cuma akal-akalan Yerma aja. Aku dan teman-teman yang lain mulai mencari tahu tentang Kak Fahrizal ke kakak kelas yang dekat sama Kak Fahrizal. Kebetulan aku kenal sama kakak kelas ini, namanya Kak Ina. Aku langsung bertanya inti permasalahannya. Permisi Kak Ina, Nisa mau bertanya, apa benar Kak Fahrizal pacarnya Yerma? Nisa bertanya. Hah? Yerma? Yerma siapa? Kak Ina bertanya sembari terkejut karena pertanyaan Nisa. Yerma teman kelas saya Kak Ina. Yerma bilang dia pacaran sama Kak Fahrizal. Jawab Nisa. Fahrizal udah punya pacar namanya Bunga dan lagi LDR Cikarang Surabaya. Setahu saya ya, Fahrizal setia banget sama Bunga. Udah pacaran lama banget dan Rizal juga nggak pernah cerita tentang Yerma. Kayaknya kenal pun enggak. Jawab Kak Inah. Aku dan teman-teman langsung kaget dengar jawaban dari Kak Inah. Artinya Yerma udah bohongin kita semua. Setelah itu, aku dan teman-teman berniat untuk membuktikan cerita-cerita Yerma tentang PJ. Kita langsung bertanya ke Rizky yang memang dia ini teman dekat PJ. Ki, apa benar kakaknya PJ suka sama Yerma? Nisa bertanya. Rizky tidak menjawab pertanyaan Nisa. Rizky hanya tertawa kencang. Kamu percaya sama apa yang dia bilang? Rizky bertanya. Nih ya, aku kasih tahu kalau Yerma itu banyak drama. Setiap apa yang Yerma bilang jangan kamu percaya. Lanjut Rizky. Setelah mendengar perkataan Rizky, Nisa pun berniat membuktikan semua ucapan yang Yerma ceritakan selama ini. Kebetulan jam istirahat, akhirnya Nisa dan teman-teman mengajak Yerma untuk jajan di kantin dan Nisa sudah merencanakan sesuatu. Ketika sampai di kantin, Yerma kaget ternyata ada PJ di sana. Yerma panik dan memilih untuk menghindar, tetapi dihalangi oleh teman-teman yang lain. Dan aku pun mulai bertanya ke PJ, apa benar kakak kamu suka sama Yerma, J? Nisa bertanya. PJ pun tertawa, lalu dia menjawab, apaan sih, gak jelas banget. Orang kakakku aja cewek. Jawab PJ. Aku dan teman-teman pun kaget dan gak nyangka Yerma bisa bohongin kita semua. Yerma pun lari ke kelas dengan wajah kesal dan panik. Kita pun mengejar Yerma dan meminta Yerma untuk menjelaskan semuanya. Maksud kamu apa bohongin kita semua? Tanya Nisa. Maksud kamu apa? Bilang ke teman-teman kalau aku mencuri uang kas kelas. Enggak, aku gak pernah bilang begitu. Jawab Yerma ketakutan. Kamu juga gak nonton konser kan waktu itu? Tanya teman-teman yang lain. Jawaban kamu beda sama teman kelas yang nonton juga. Bahkan dia punya bukti video kalau dia nonton. Lanjut Nisa. Aku dengar dari teman-teman lain, kamu sendiri yang ngomong begitu. Kamu udah bohongin kita semua. Udah memfitnah orang juga. Kamu gak ngerasa bersalah? Nisa bertanya.
Jangan kenceng-kenceng ngomongnya, bisa nggak? Aku punya penyakit jantung, jawab Irma dengan wajah ketakutan. Kamu juga nggak pernah pacaran sama Kak Fahrizal kan? Kak Fahrizal udah punya pacar dan lagi LDR, kata Nisa. Sebenarnya tujuan kamu memfitnah dan bohongin kita untuk apa sih? Nisa bertanya. Aku cuma mau menguji persahabatan kita, jawab Irma dengan ketakutan. Apa sahabat itu memfitnah dan berbohong? Nggak gitu caranya sahabat, Irma, jawab Nisa. Aku nggak bohong semuanya. Aku nggak memfitnah kamu, jawab Irma. Mulai sekarang jangan drama lagi, dan aku udah gak percaya sama kamu, kata Nisa. Akhirnya, aku dan teman-teman memilih untuk membubarkan kelompok bermain itu dan menjauhi Irma. Karena semua kebohongan dan fitnahnya itu tidak bisa ditoleransi lagi. Maka dari itu, jangan pernah melebih-lebihkan suatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan dan bertemanlah dengan apa adanya.